Sobat Itjen tentunya punya Al-Quran kan di rumah. Nah, sekarang kita ada di tempat percetakan Al-Quran untuk Indonesia di bawah Kementerian Agama. Itu adalah unit pencetakan Al-Quran, UPK Pencetakan Al-Quran. Sekarang kita sudah bersama Bapak Dr. Haji Jamaluddin M. Marki selaku Kepala Unit Percetakan Al-Quran yang ada di wilayah Bogor. Pak Jamaluddin, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana Mas Fajar? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Jadi kita ini mau room tour nih Pak dengan apa yang terbaru di UPK Pencetakan Al-Quran ini. Nah, saya lihat tadi dari awal masuk, wah gedungnya sudah luar biasa megah, bagus, dan ini ternyata adalah tempat untuk mencetak Al-Quran yang mungkin sudah ada di tempat Bapak Ibu Sobat Itjen semua gitu. Jadi Pak, saya manggil Pak Jamal boleh? Ya, siap. Ya, Pak Jamal, ini boleh diceritakan proses bisnis yang ada di UPK ini, Pak? Baik, terima kasih saya ucapkan Mas Fajar dan tim Humas Itjen yang telah berkunjung ke sini. Jadi UPK ini adalah unit percetakan Al-Quran, merupakan UPT dari Ditjen Bimas Islam berdasarkan PMA 14 tahun 2018, di mana tugasnya adalah menerbitkan, mencetak, mendistribusikan, dan memberikan jasa layanan kepada masyarakat berupa pencetakan Al-Quran. Ya, seperti kata Mas Fajar tadi, mungkin Al-Quran kita sudah sampai ke Bapak Ibu atau Sobat Itjen ya. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan dibaca Al-Quran kita, jadi buat keberkahan buat kita semua. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 dan 2024 UPK ini melakukan revitalisasi sarana dan prasarana gedung, di mana fungsi UPK sekarang menjadi ada dua fungsi, yaitu selain mencetak Al-Quran, juga di sini kawasan ini menjadi sebuah kawasan pusat literasi keagamaan Islam. Nah, itu luar biasa. Jadi dengan mengusung konsep GLAM, di sini ada galeri, ada library, ada arsip, dan juga ada museum. Ya, nanti kita lihat kalau Sobat Itjen penasaran, kita lihat nanti. Pak, ini kan tadi saya lihat juga ada tempat percetakan ya Pak. Ini kan tidak ditemukan dimanapun di Indonesia ya. Jadi hanya di sini pusat percetakan yang di bawah pemerintah ya Pak. Di bawah pemerintah. Nah, itu Pak, bagaimana sih Pak prosesnya ketika dari mulai pengumpulan naskah hingga sampai distribusikan pada masyarakat seperti apa Pak? Jadi memang mencetak Al-Quran itu tidak sama seperti mencetak buku, Mas. Oh gitu ya. Jadi ada beberapa kita kenal, nanti kita lihat di ada di galeri kita ada 7 tahapan wajib. 7 tahapan wajib. Ini merupakan SOP dari kita sebagai pengontrol, quality control yang benar-benar Quran ini tidak boleh ditemukan kesalahan. Kita didukung oleh 12 orang pentasi yang mereka hafiz Quran di UPK. Dan di samping itu prosesnya bahwa kalau ingin mencetak Al-Quran, kita membuat dummy, singkatnya seperti itu, kemudian kita bawa ke lajnah, ditasi di sana. Setelah keluar tanda tasi, kalau belum selesai masih ada koreksi, itu masih bolak-balik. Jadi di lajnah keluar tanda tasi, baru kita mulai boleh cetak. Nah, di percetakan kita mulai penyiapan bahan baku, dan alhamdulillah bahan baku kita, kertas kita ini menggunakan kertas QPP namanya, Quran Paper Printing, yang memang itu khusus sudah khusus Al-Quran dan itu sudah berlabel halal. Oh gitu. Nah, jadi halal itu bukan boleh dimakan. Jadi halal itu saya sudah lihat prosesnya di Indonesia, kebetulan ada penyediaannya ya. Jadi memang khusus kertas buat Al-Quran. Di sana saya melihat tidak ada proses tidak bercampur dengan barang yang najis dan haram. Jadi itu yang dinamakan halal. Yang kedua adalah tintanya. Tintanya pun sudah berlabel halal, dan kami sudah konfirmasi ke BPJPH dan memang itu sudah keluar sertifikat halal gitu. Kemudian setelah itu dicetak. Nah, setelah menjadi belum di cover menjadi buku, itu dikoreksi. Nah, ini nanti silakan Sobat Itjen kalau mau melihat bagaimana sih cara mentasinya, nanti kita lihat dah di sana gitu ya. Pak, ini tadi saya lihat beberapa contoh yang sudah dicetak nih Pak. Itu kan sangat user friendly ya. Huruf-hurufnya juga jelas, agak tidak rapat-rapat, kemudian kertasnya cerah. Itu memang disesuaikan dengan peminat
di kita atau seperti apa, Pak? Jadi memang di Indonesia itu ada namanya Mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Standar Indonesia. Itu memang sudah standar, dan alhamdulillah UPK ini sudah menggunakan font yang ditulis oleh Ustadz Isep Misbah. Nanti kita lihat ada galeri dia yang nulis Al-Quran itu. Jadi itu sudah disesuaikan dan memang menggunakan ayat pojok. Nah, ayat pojok ini artinya di akhir lembaran itu ayat gitu ya, tidak menyambung lagi. Itu dan itu memudahkan untuk menghafal. Dan memang ukurannya pun memang standar, dan itu sangat karena kita menggunakan kertas, bahan kertas yang krimis ya namanya itu supaya tidak lelah membaca gitu ya. Jadi ada, bahkan kertas ini bisa bertahan sampai 100 tahun, Mas. Oh gitu. 100 tahun, Pak ya. Paling yang kalah covernya. Kalau memang dibaca terus gitu ya. Di dalamnya tetap lebih bisa digunakan dalam jangka panjang. Jadi memang diarahkan menggunakan bacaan itu Al-Qur'an kita supaya tidak lelah membaca itu ya. Seperti itu ya. Kalau ditemukan nih Pak di luar sana ada pencetak lain gitu ya, cetakan-cetakan lain itu regulasinya seperti apa? Nah ya, memang kita di Kementerian Agama sudah ada PMA 44 ya, itu yang mengatur tentang penerbitan dan pengawasan peredaran mushaf Al-Quran dan izin edar. Nah, pengawasan ini memang tusinya di Lajnah ya. Ya, jadi kalau di kita PMA ini memang masih ada satu sisi yang kurang, yaitu sisi percetakannya. Nah, jadi di UPK sudah menerapkan, dan ini kemarin kita ingin supaya PMA itu dikuatkan dengan sisi percetakannya gitu ya. Nah, kalau ada kesalahan cetak, bagaimana antisipasinya? Silakan Sobat Itjen kalau memang menemukan kesalahan Al-Quran cetak, itu yang, karena memang di Indonesia ini ada penerbit Al-Quran itu yang swasta ya, pencetak Al-Quran swasta. Itu ada jumlahnya sekitar 250-an lah. Nah, ini kan kadang-kadang mereka juga karena dikejar deadline dan akhirnya luput kesalahan. Ya, seperti yang viral kemarin itu. Ada Lajahiluna menjadi Lajahiluna. Saya juga dikonfirmasi. Ternyata itu bukan Quran UPK. Nah, inilah salah satu tugas kita. Ya, mungkin dari Sobat Itjen, dari Humas Itjen juga itu, supaya regulasi ini juga bisa dikuatkan itu ya. Baik, jadi Sobat Itjen, kalau sudah ada ini adalah cetakan resmi dari pemerintah Indonesia, maka itu dipastikan berasal dari UPK, pencetakan Al-Quran, dan itu sudah dipastikan sudah lulus quality control. Ya, itu memang sudah berlipat-lipat kontrolnya. Jadi satu juga Mas Fajar, kalau memang mau Quran UPK, silakan mengajukan. Oh gitu, jadi bisa mengajukan juga? Bisa, jadi memang kita sudah ada juknis Dirjen Bimas Islam, bahwa setiap lembaga, masjid, musola, apapun namanya, bahkan pribadi itu bisa mengajukan ke sini ya, selama stok masih tersedia. Oke. Baik Sobat Itjen, nanti kita akan keliling-keliling, terutama nanti di tempat percetakannya seperti apa. Yang penasaran yuk kita ikuti. Nah, Sobat Itjen, kita sekarang sudah ada di tempat produksi ya Pak ya? Di belakang saya sudah ada tempat produksi, dan ini sudah ada Ustadz Lukman selaku koordinator pentasih ya. Ustadz Lukman ini sebagai kepala QC kali Pak? Kepala QC ya, untuk bagaimana nanti Al-Quran ini bisa dipastikan sudah sesuai dengan standar. Jadi Pak, ini kan di belakang ini sudah ada mesin-mesin yang besar, yang canggih gitu ya. Ini kira-kira memproduksinya ini bisa berapa banyak ini Pak dalam 1 tahun? Ya, target kita memang kalau sebelum revitalisasi ini baru 300.000. Tapi sekarang mungkin bisa sampai 1 juta eksemplar. 1 juta per tahun. Per tahun ya? Iya. Terus kalau Pak Ustadz, ini bagaimana sih mengecek ini keseluruhannya, dicek satu-satu atau seperti apa? Nah itu. Jadi perlu saya informasikan bahwasanya di unit percetakan Al-Quran ya, memang bisa dikatakan beda dengan percetakan Quran yang lainnya gitu. Jadi ada untuk sistem quality controlnya kita menerapkan SOP, yaitu 7 tahapan koreksi, yaitu tahapan quality control gitu. Dari mulai proses pracetak,
cetak hingga pasca cetak. Dan 7 tahapan tersebut kita didampingi oleh para hafidz Quran yang memiliki kemampuan ulumul Quran, ulumul rosem gitu. Jadi pada saat pertama pengecekan di ruang pracetak, pada saat pembuatan awal master dami mushaf itu dicek satu persatu kontennya, ayat satu per ayatnya, harokat demi harokatnya, fatah demi fatahnya itu di pertama. Dan tahapan yang kedua itu masuk ke proses pengecekan di lajnah, itu permohonan tanda tasih, dan itu pun di tim kita juga sama saling untuk mengecek gitu. Jadi apabila teman dari lajnah diinput di sini didamping oleh teman-teman pentasih atau tim koreksi hingga terbitlah tanda tasih, karena setiap mushaf itu harus ada label tanda tasihnya. Iya betul. Nah, lanjut ke proses yang ketiga, yaitu proses pembuatan imposisi. Itu tahapan penting, imposisi. Jadi penyusunan halaman, karena dalam proses cetak itu Quran itu kita di sini tuh satu kateran di sebelah satu file itu berjumlah sekitar 32 halaman, dan pada saat dibuka lembaran itu tidak tersusun. Jadi pada saat tersusunnya itu pada saat sudah terbentuk file atau kateran itu akan dicek satu persatu dan disesuaikan dengan dummy master pada saat awal pembuatan. Itu nggak boleh salah ya? Nggak boleh salah. Itu akan dibaca, akan ada simaan, di tahap itu ada simaan. Jadi para hafidz Quran itu satu dengan yang saya, contoh memegang juz 1 itu akan dibaca oleh yang satunya. Itu pun akan di rolling. Alhamdulillah kita ada 12 pentasih Al-Quran yang sudah hafidhul Quran untuk membantu mengkuati. Itu tahap yang ketiga. Tahap yang selanjutnya, tahap yang keempat adalah tahap proses running cetak. Jadi ada sebelum running cetak ada tahap proof. Proof itu adalah uji coba cetak. Jadi contoh kita mau mencetak 100.000 Al-Quran, itu kita akan ambil samplingnya satu, juz 1 kita akan cetak, kita akan baca. Iya, jadi pendamping itu membaca sampai detail gitu sebelum akan digandakan 100.000 atau 200 yang akan dicetak gitu. Apabila sudah oke, ACC kita 12 orang itu ACC ada perwakilannya, dilanjutkan dengan proses running cetak, yaitu tahapan yang kelima. Itu selama proses cetak itu wajib didampingi oleh minimal 2 orang pentasih. Untuk mengecek. Iya betul, pentasih. Jadi di mesin ya, di mesinnya mesin. betul, kata Pak Kepala gitu. Di mesinnya itu dari mulai running awal hingga proses cetak terakhir itu harus ada pendamping. Karena dikhawatirkan di situ ada cipratan tinta liar yang mengkhawatirkan contoh huruf ba tertambah 1 titik menjadi huruf ya, atau huruf ta tertambah 1 titik menjadi huruf sa. Itu sangat rentan. Jadi tidak menjamin walaupun naskah sudah sahih dari lajnahnya, sudah keluar tanda tasih, tapi pada saat proses di perjalanan itu bisa terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak terduga tadi. Makanya tadi sampaikan pentingnya quality control pada saat proses cetak. Dan tahapan yang keenamnya adalah tahap pengecekan di bentuk mushaf kisi awal. Kisi awal kita sebut kisi awal apa? Di situ bentuk mushafnya itu belum terpasang sampul. Ada. Di situ akan dicek satu persatu oleh teman-teman hafidz Quran. Itu dengan kapasitas satu hari itu minimal kita harus mendapatkan sekitar 150 eksemplar sampai 200. Itu hasil koreksinya itu harus dibubuhin stempel juga sebagai bukti bahwasanya legalitas kesahihan sudah disah. Masing-masing punya stempel khusus pada inisialnya, betul. Ya. Bahwa ini sudah di-QC oleh A, misalnya Ustadz Lukman inisialnya L, Lam misalnya gitu. Betul. Dan proses yang ketujuhnya adalah proses quality control tahap QC akhir, yang mana posisi Quran itu sudah terpasang sampul dan aksesoris sudah berbentuk Quran sempurna. Iya betul, itu akan dicek lagi dari mulai covernya, kaligrafinya, khawatir covernya terpasang terbalik, terutama yaitu konten isinya kita cek lagi, karena khawatir di tahap yang ke-6 masih ada yang lolos, masih terantisipasi di tahap yang terakhir 7. Itu betul berulang bertahap ya, sampai nanti proses packing baru kita. Jadi nggak mesti Ustadz Lukman yang QC awalnya ngoreksi, Ustadz Lukman lagi ketemunya enggak. Ada bagian lain. Ada yang lain. Berarti itu sudah melakukan 7 tahap proses pengawasan ya Pak, yang berlapis, dan diharapkan ketika itu sudah terdistribusi tidak ada lagi kesalahan-kesalahan. Betul. Dan itu di stempel lagi. Stempel ya. Sampai ada 2. Jadi apabila produk UPEC yang kita keluarkan wajib ada label stempelnya 2 minimal. Gitu. 2 stempel sebagai begitu. Oke, menarik Sobat Ijen. Sekarang kita mau coba lihat di bawah, boleh Pak ya? Boleh. Boleh kita lihat ke bawah bagaimana prosedur atau bagaimana nanti percetakannya seperti apa. Kita lihat ke bawah. Teman-teman, ini di belakang sudah ada pengerjaan ya Pak ya, pengerjaan untuk membuat Al-Quran itu secara utuh ya. Nih di belakang bisa kita lihat, dan kita sudah ada dengan Bapak siapa? Bapak Muhyiddin sebagai kepala apa? Kepala produksi. Pak, ini yang paling menarik Pak di proses produksi sampai menjadi mushaf yang utuh itu seperti apa Pak? Yang proses yang menarik itu mungkin dari sisi pencetakannya ya Pak, karena
memang kita itu kan beda dari yang lain gitu kan, kita memerlukan untuk mencetak mushaf itu di mesin web, sementara di tempat-tempat yang lain mungkin dengan mesin sheet ya Pak. Kita unik, makanya kita untuk nyetak aja kita pakai mesin web. Mesin web tuh yang mana Pak? Ini mesinnya yang ini. Ini yang besar ini teman-teman ya, nanti bisa kita tampilkan gambarnya. Ternyata ini adalah mesin pencetak Al-Quran khusus ya Pak ya? Khusus. Jadi ini yang menggunakan kertas roll. Kertas roll. Gulungan. Pak, ada nggak sih bedanya antara mencetak buku dengan mencetak Al-Quran? Yang paling spesifik itu apa Pak? Kalau perbedaannya mungkin kalau buku kan nggak ada QC-nya ya Pak. Mungkin kalau untuk mushaf, untuk Al-Quran kita di setiap mesin itu ada QC-nya. Itu mungkin yang jadi perbedaan. Dan mesti suci ya, mesti berwudu. Masih berwudu. Ini semuanya pakai. Wajibkan harus wudu. Wah, luar biasa. Terus Pak, ketika ini akan didistribusikan gitu ya, ada nggak terakhir quality control dari unitnya atau Qurannya itu sendiri, dari bagian produksi ada quality control seperti apa Pak? Kalau quality control mungkin terakhir kita ada stempel ya Pak. Ketika ada stempel itu udah boleh didistribusikan. Dan ini sebelah ini sedang membuat apa nih Pak? Mungkin proses gabung ya Pak. Ini gabung, ini mushafnya mushaf isyarat. Ini lagi cetak bahasa isyarat nih. Lagi cetak bahasa isyarat. Oh, ini yang isyarat ya? Iya. Jadi ada kode tangan ini sebagai isyaratnya ini. Huruf lam, alif, posisinya gini. Jadi ada tahapannya. Jadi untuk teman-teman disabilitas perlu bicara. Kita juga cetak braille juga. Jadi teman-teman tidak hanya Al-Quran yang reguler, tapi kita juga cetak Al-Quran Braille ya, Braille dan mushaf isyarat ya. Oke, luar biasa. Nah teman-teman, kita sudah ada di ruangan pentasih ya Pak ya? Jadi di sini ada teman-teman yang bertugas untuk mentasih sebelum nanti ini lolos QC ya Pak ya? Seperti itu. Jadi masing-masing orang ini punya tugas tersendiri untuk mengecek ya, seperti itu Pak. Kemudian Pak, apakah teman-teman di sini harus punya sertifikasi khusus? Oh Pak? ya, jadi sebelum kita rekrut mereka harus punya sertifikat atau syahadah bahasa kita itu. Syahadah. Harus hafal 30 juz. Harus hafal 30 juz teman-teman. Dari lembaga mereka, pesantren atau apa yang mengeluarkan itu. Itu syarat memang untuk menjadi pentasih. Luar biasa. Iya. Ya, jadi ya seperti ini kerjaan mereka ya, memang urangannya harus khusus dan harus sejuk gitu kan. Nah ini ngecek semua. Nah ini kebetulan kita ada mushaf yang pesanan ya, ini PNBP ini. Kita alhamdulillah dari tahun ini dapat PNBP. Nah ini dicek koreksi. Satu-satunya ada kesalahan gitu, ada temuannya. Oke. Ini mungkin yang kesalahannya. Oh iya. Ini kita koreksi. Oh ini ya. Iya. Oke. Jadi memang QC-nya agak ketat ya. Pak, ya. Padahal itu kecipratan tintanya di luar konten. Iya. Kalau menurut kita kan nggak masalah ya. Tapi menurut QC harus namanya itu di repair lagi, nanti disingkirkan dulu, bukan dibuang. Artinya kalau memang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Sampai sedetil itu ya? Iya. Sampai sedetil. Siap. Mungkin bisa dikasih lihat yang rejectnya itu. Nah, itu jadi masing-masing di meja ini udah ditaruh Qurannya masing-masing nih. Jatah mereka kerja hari ini segini gitu. Nah seperti ini kan. Nah ini udah jatah dia nih, sekian harus selesai. Iya. Nah Sobat Ijen, di belakang saya ini sudah ada yang sudah jadi Pak ya, siap didistribusikan Pak ya? Nah, oke. Ini Pak, untuk mendistribusikan ini tadi kan Bapak bilang ini boleh mengajukan ya Pak? Ya. Itu bagaimana Pak? Untuk jadi pertama kita distribusi, memang udah ada alokasi untuk Kanwil. Untuk Kanwil per tahun itu kita kirim juga ke Kanwil pakai ekspedisi. Yang kedua untuk gudang, kita juga punya penyimpanan di Bimas Islam. Oke. Untuk pengajuan bisa melalui Dijen Bimas Islam, melalui Kabak Umum di sekretariat. Kemudian kalau ke UPK bisa langsung ke sini. Bisa langsung ke sini. Gitu. Itu diambil atau dikirim, Pak? Diambil ya. Karena Quran kita udah bagikan gratis. Jadi harus ambil lah. Iya, karena memang lumayan ya. Ini kan satu mushaf bisa 1 kiloan ya. 1 kilo ya. Nggak apa-apa, kita bantu juga kalau mau minta dikirim, tapi memang prosedurnya agak sulit ya, karena kita harus cari ekspedisi dan silakan tawar sendiri gitu kan. Kita permudah lah gitu. Jadi memang di jurnis kita kalau mau berkunjung mengajukan ya. Mengajukan selagi masih kita
sistemnya layanan cepat. Oke. Jadi kalau memang mau datang bawa surat resminya atau di PDF-kan dulu, nanti datang ke sini bawa surat resminya yang basah dan harus ada kontaknya. Harus ada kontak. Karena nanti suatu-waktu kan bisa diaudit sama inspektorat atau dari siapa, bener nggak nih dapat segini gitu kan. Nah itu salah satu pengamanan aset kita juga, karena Quran ini kita bagikan gratis dan supaya tepat sasaran. Jangan sampai minta terus dikumpulkan malah nanti dijual lah, repot lagi. Betul itu teman-teman. Gitu, jadi itu salah satunya perlu digarisbawahi, semua ini gratis. Gratis ya. Memang ini salah satu peran dari fungsi kita negara, Kementerian Agama terutama memfasilitasi umatnya dalam hal penyediaan kitab suci gitu. Oke, seperti itu. Sekali. Ini area packaging. Ini setelah di packaging ini kita nanti bawa ke ruang gudang. Jadi pengunjung yang mau minta mengambil Al-Quran tinggal langsung ke gudang. Ada pelayanan di situ, layanan pengambilan tentunya setelah proses disposisi dari kami, kemudian prosedur, bahkan mungkin nanti dicek dulu. Bener nggak nih? Ini tahun lalu sudah minta, jangan sampai mengajukan lagi, jangan double gitu. Itu ada diatur di juknis kita. Jadi sampai seketat itu ya Pak ya, untuk pendistribusian juga tidak sembarangan ya Pak ya. Betul. Sebagaimana tadi disebutkan, di UPK Pencetakan Al-Quran ini ada pusat literasi dan juga keagamaan Islam ya. Dan juga pusat produksi ya Pak ya. Nah sekarang kita sudah berada di lokasi pusat literasi. Salah satunya ada ruangan apa nih Pak? Ruang sejarah Al-Quran. Ruang sejarah Al-Quran. Mungkin bisa diterangkan sedikit Pak? Jadi berangkatnya kita ini ruangan sejarah Al-Quran berangkatnya dari ayat Inna nahnu nazzalna dzikra, seperti yang sudah disebutkan di sini, bahwa Al-Quran itu memang dijaga dari masa ke masa. Dijaga ya. Buktinya apa? Ya buktinya sampai sekarang Al-Quran itu memang dari zaman Nabi ya seperti itu. Tidak ada kesalahan dan memang tertulisnya seperti itu. Makanya dalam rangka ada dua metode Nabi dalam menjaga Al-Quran. Yang pertama hifdzu bis sudur, yaitu melalui hafalan. Yang kedua hifdzu bis sutur, melalui tulisan. Salah satunya ini. Nah kita akan melihat koleksi tulisan-tulisan Al-Quran di sini, mulai dari kaligrafi awal pencetakan Al-Quran seperti apa, penulisan Al-Quran zaman Nabi itu ada koleksinya di sini. Cuma memang masih replika. Kalau aslinya mungkin di Turki atau di mana kita coba buatkan replika di sini. Oke teman-teman, kita lihat koleksi apa yang kita punyai di sini. Ya. Nah, ini sahabat gitu kan. Terus kita muter perkembangan tulisannya seperti ini. Ini kaligrafi Hijazi. Nah, ini mulai berkembang ke kaligrafi Kufi ya seperti ini. Kemudian kaligrafi Maghribi. Ini muter kita ke sana supaya tidak putus informasi. Jadi memang konsepnya seperti itu. Nah, Sobat Ijen, di sini ada manuskrip Al-Quran kuno ya Pak, berasal dari Aceh ya Pak. Ya. Ini bisa dijelaskan sedikit Pak? Ini kita dapat dari kolektor di Aceh dan ini asli, bukan replika ya. Kita cek di balai lelang itu harganya 1,2 miliar. Tapi alhamdulillah kita dapat lebih murah. Nah, ini kita merupakan salah satu penyelamatan lah, koreksi ya. Ini dari abad 19 menggunakan kertas Eropa. Jadi memang udah agak lusuh ya, tapi makanya kita amankan di sini. Ini ada satu dari Aceh ya. Ada satu lagi ini yang asli juga dari terjemah bahasa Jawa. Dari bahasa Jawa. Nah, ini ada tulisan ini Jawanya asli, nih. Pak, ya? Asli bukan ini. Replika ya? Bukan replika. Oke. Jadi ada dua yang asli. Oh ini enggak ini. Jadi yang asli ini dua. Kita berjuang. Alhamdulillah kita selamatkan di sini gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman sahabat Ijen punya koleksi yang bersejarah gitu kan, bisa kita rawat di sini gitu. Oh gitu, baik. Dan ternyata Sobat Ijen di sini juga ada ruang kaligrafi ya Pak ya. Dan ini bermacam-macam kaligrafi yang orisinal ditulis langsung oleh penulisnya ya Pak ya. Ini boleh diceritakan Pak? Ya, jadi salah satu fungsi PLKI Pusat Literasi Keagamaan Islam itu adalah arsip. Arsip itu adalah untuk menyimpan koleksi hasil MTQ nasional maupun internasional. Alhamdulillah ini seiring pembangunan kemarin dan pelaksanaan MTQ di mana kemarin di Samarinda. Nah, ini hasilnya kita rawat di sini, kita amankan dan kita koleksi di sini. Ini hasilnya ada juga di beberapa di bawah. Ini adalah salah satu bukti bahwa aset ini sangat
bersejarah ya. Mungkin bagi penulisnya juga ya. Kita belum tahu nih penulisnya siapa, mungkin nanti Sobat Ijen ada yang tahu, ini tulisan saya, silakan dilihat di sini, kita koleksi, dan itu merupakan kebanggaan juga bagi yang menulis gitu ya. Saya kira itu, dan juga ada beberapa koleksi dari kaligrafer internasional dari Ustadz Isyad Misbah gitu. Jadi seperti itu dalam rangka mengamankan dan supaya syiar Islam itu lebih, oh ternyata varian kaligrafi itu unik dan banyak. Betul. Ini memang konsepnya apa? Iya, melengkung. Melengkung ya. Iya. Luar biasa. Jadi semua bisa membaca atau bisa melihat di sini gitu. Dan ini unik karena memang belum ada yang pakai. Bener. Bener. Yang tadi yang kuno-kuno, nah ini digital. Modernnya gitu. Modern. Nah, Pak Jamal, tadi kita sudah berkeliling ya Pak ya, dan ini sudah ada di ruang auditorium ya Pak ya. Auditorium audiovisual ya. Ruangannya megah seperti bioskop ya Pak. Pak, kalau kita boleh melanjutkan obrolan nih Pak. Ini kan dengan fasilitas yang sudah baik ya Pak ya. Ini layanan masyarakat kedepannya diharapkan seperti apa sih Pak? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa pusat literasi ini menjadi pusat peradaban Islam. Sebagai samping itu juga kita sudah lihat tadi perpusnya itu menjadi pusat rujukan bagi para mahasiswa, peneliti yang ingin menyelesaikan tulisannya bisa di sini ya. Bisa ke sini ya. Jadi kita juga sudah berupaya ya Sobat Ijen mungkin melalui Inspektorat Jenderal kita sudah berupaya agar semua koleksi ataupun baik fisik atau digital dari Kanwil, dari rektor, dari kampus itu bisa dikoleksi di sini gitu. Jadi memang terintegrasi. Di samping itu, jadi ini menjadi pusat literasi dan juga sebagai pusat wisata religi. Itu yang diangkat di situ. Tentunya orang sekitar pun akan merasakan dampaknya, saya kira, dampak ekonomi ya. Mungkin orang banyak berkunjung ke sini, nanti UMKM-nya bisa hidup gitu kan. Itu di luar kita ya, artinya dampak ekonomi, dampak selainnya itu semua akan menjadi outcome ya Pak. Ya, outcome bagi Pemda setempat lah gitu. Saya kira itu. Betul. Pak, untuk kalau kita bicara inspektorat nggak afdol kalau kita nggak bicara pengawasan nih Pak. Betul. Ya. Pak, di UPK ini apa yang sudah Bapak bangun ya sebagai kepala Satker gitu ya? Apa yang sudah Bapak bangun dalam rangka pencegahan terkait integritas atau yang lain? Ya, jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan terkait dengan keuangan, kita selalu minta review dari Ijen, pendampingan lah bahasanya, baik dari pegawaian pun kita mengundang dari OKH Bimas Islam, kemudian dari keuangan, terkait BMN, kita juga minta pendampingan dan koordinasi terus-menerus dengan KPKNL, dengan KPPN. Ya memang ini satker kecil dan baru gitu ya, dan apalagi lihat SDM kita masih hampir 70% masih honor gitu ya. Nah, cara saya sejak 2018 di sini saya sudah membangun integritas. Integritas itu saya tanamkan bahwa Anda bekerja di sini mencari rezeki buat anak, istri ya. Memang tidak akan cukup kalau untuk dihitung gitu ya. Untuk bensin, untuk ininya nggak cukup. Jangan cari di luar gaji, saya bilang. Kalaupun Anda dapat perjadin, dapat itu rezeki, ya rezeki yang lain. Tapi jangan coba Anda macam-macam di sini. dan saya ingatkan bahwa saya ingat pesan salah satu pimpinan saya dulu, Anda bekerja melakukan sesuatu hal yang mungkin itu dilanggar atau melanggar hukuman, memang saya tidak melihat, tapi Allah yang melihat. Nah, itu yang memang agak berat ya. Sama seperti kedisiplinan, saya atur seperti itu. Ya silakan, saya bilang. Anda sakit izin silakan, saya bilang gitu. Tapi kan kalau memang Anda bohong, ya Allah yang tahu. Jadi kita bangun chemistry dari hati sendiri, dan alhamdulillah pegawai kita pun banyak perubahan gitu ya. Saya tanamkan seperti itu. Insya Allah di sini kalau mencari uang itu nggak akan cukup. Tapi di sini ada berkah. Gitu. Berkah itu loh yang memang kita
tahu datangnya dari mana. Apalagi menjaga kesucian dan Nah, kemurnian apalagi ini ya, Pak, ya? Al-Quran, Iya, setiap betul, betul. lembar yang dibaca itu insya Allah setiap yang terlibat itu Jariah, pasti ya, Pak, ya? akan mendapat pahala gitu. Pahala itu kan rezeki itu bukan hanya harta, Betul, tapi betul. kita sehat, anak kita sehat, istri kita sehat, itu kan rezeki juga. Karena kita nggak berobat gitu kan, berobat mungkin memakan biaya banyak. Kita udah diberikan kesempatan, kesehatan, kelancaran, kita bisa bekerja. Apalagi kan pekerja kita daerah sini hampir banyak gitu ya. Anda bisa pulang kok, Iya. siang bisa ketemu keluarga, Anda mau makan dulu istirahat, jam 1 balik lagi gitu. Jadi integritas itu saya kira diawali dari hati ya. Nggak bisa dengan, ya boleh lah ada paksaan, ada punishment. Tapi saya kira kalau orang memang udah niat bekerja, mencari rezeki, itu saya kira dari hatinya kita ketuk dan insya Allah semuanya lancar gitu ya. Saya kira itu banyak kesulitan saya kira di UPK, tapi alhamdulillah dengan yaitu kita keyakinan kita mengabdi kepada Al-Quran, ya kan, di samping kita setiap hari baca, kita siap dari pegang gitu kan. Ya itu tolong dijaga akhlaknya semuanya gitu ya. Alhamdulillah respon dari luar cukup baik dan tolong dijaga, ini integritas penting. Nah, satu lagi terkait mungkin ya karena ini percetakan tentunya butuh pengadaan bahan baku segala macam. Saya sudah sepakat dengan Kasubag saya bahwa seluruh proses pengadaan itu mesti e-katalog. Oke. Nah, itu. Kecuali memang hal-hal yang memang tidak bisa kita tidak tersedia di sana. Ya. Oke. Jadi memang semua sudah running dan informasi pun kita sampaikan itu ke halayak kalau ada yang nanya. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Nah, alhamdulillah semuanya lancar dan ya Berjalan tidak dengan ada temuan yang inilah. Kalau misalnya itu kan paling administrasi lah, itu wajar kalau saya kira. Untuk harapan Bapak ke depan ya Pak, ini dengan apa namanya wujud dan transformasi baru, baik itu gedungnya, spiritnya juga Pak ya, dengan juga sekarang ada menteri yang baru ya Pak ya. Apa harapan Bapak ke depan untuk UPK ini? Saya kira sejalan ya, kita kemarin mendengarkan arahan menteri di kick off Rakernas. Ya satu intinya di pusat peradaban dan akan bersih-bersih ya, itu bahasa yang saya tangkap. Jadi ya seperti ya kita harus mengikuti arahan dari Bapak Menteri, dan saya kira di UPK itu mungkin tidak perlu ya perlu pengawasan dan memang harus perlu diarahkan, perlu dibimbing ya, karena kita mempunyai gedung yang baru, gedung yang megah gitu kan, supaya ada pembinaan, pengawasan. Karena saya lihat di UPK ini kan mereka pekerja, ya, pekerja. Mungkin lemah dari sisi administrasi gitu ya. Harapan saya seperti itu, dan mudah-mudahan ini menjadi pusat yang diharapkan oleh Bappenas, pusat literasi semuanya ada di sini, gitu ya. Jadi mengangkat harkat dan martabat Kementerian Agama melalui literasi gitu. Luar biasa. Saya kira itu. Oke, Sobat Itjen, mungkin demikian kunjungan kita bersama Pak Kepala UPK Pencetakan Al-Quran. Pak, boleh ikuti saya Pak, untuk kalau saya bilang suar, integritas. Kalau saya bilang suar, integritas. Suar, integritas. Integritas ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode suar, Suar, integritas. integritas.